58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang keempat, yaitu kreatif dan tawakal, tertuang dalam Quran Surat Ali Imran ayat 160, yang artinya, jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Yang kelima, disiplin waktu dan produktif, tertuang dalam Quran Surat Al-Asr ayat 1 dan 3, yang artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Saya Biu Binaring Ilahi melanjutkan presentasi yaitu tentang hubungan tasawuf dengan akhlak. Tasawuf adalah proses pendekatan diri kepada Allah dengan cara menyucikan hati atau tasfiyat al-qalbi. Hati yang suci tidak hanya bisa dekat dengan Allah, tetapi malah bisa mengenal Allah atau al-ma'rifah. Menurut Zunnun al-Misri ada 3 macam pengetahuan tentang Allah. Yang pertama yaitu pengetahuan awam, mengetahui Allah SWT dengan perantaraan kalimat syahadat. Yang kedua, pengetahuan ulama, mengetahui Allah SWT menurut akal-akal. Yang ketiga, pengetahuan kaum sufi, mengetahui Allah SWT dengan perantaraan hati sanubari. Pengetahuan yang hakiki tentang Allah SWT adalah pengetahuan yang dengan kesucian hati. Telah benar bahwa Allah adalah sifat hati yang mendasari perilaku manusia, dan tasawuf adalah cara untuk membersihkan dan mensucikan hati. Maka hubungan antara tasawuf dan akhlak menjadi sangat erat dan penting karena satu sama lain saling mendukung. Metode penyucian hati, tasfiyat al-qalbi dalam ilmu tasawuf adalah antara lain 1. Ijtinabul manhiyat, yaitu menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Yang kedua yaitu adaul wajibat, melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah SWT. Yang ketiga yaitu adaun nafilat, melaksanakan hal-hal yang disunahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu ar-riyadhah, waktu latihan rohani agar dapat istiqomah dalam menjalankan seluruh ajaran Islam dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an sudah banyak ditemukan ciri-ciri manusia yang beriman dan memiliki akhlak mulia. Yang pertama, istiqomah atau konsekuen dalam pendiriannya. Tercantum dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Yang kedua yaitu suka kesetiaan, tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 112 yang artinya, tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yang ketiga yaitu memenuhi amanah dan adil, tertuang dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang keempat, yaitu kreatif dan tawakal, tertuang dalam Quran Surat Ali Imran ayat 160, yang artinya, jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Yang kelima, disiplin waktu dan produktif, tertuang dalam Quran Surat Al-Asr ayat 1 dan 3, yang artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Yang C yaitu indikator manusia berakhlak. Indikator manusia berakhlak atau husnul al-khuluq, kata Al-Ghazali, takwa dalam perilaku. Beberapa tanda-tanda manusia beriman dan berakhlak.
Yang pertama yaitu khusyuk dalam sholatnya, 2. Menjauhi hal-hal yang tidak berfaedah, 3. Selalu kembali kepada Allah, 4. Memuji dan selalu mengagungkan Allah, 5. Tidak menyakiti orang lain baik perkataan maupun perbuatan. Yang keenam, bersikap tenang dalam menghadapi permasalahan. Yang ketujuh, memiliki budaya malu dalam berinteraksi dengan sesama. Yang kedelapan, sabar dan jujur. Yang kesembilan, tidak suka mengadu domba. Yang terakhir atau yang kesepuluh yaitu hati-hati dalam bertindak. Yang C yaitu indikator manusia berakhlak. Indikator manusia berakhlak atau husnul al-khuluq, kata Al-Ghazali, takwa dalam perilaku. Beberapa tanda-tanda manusia beriman dan berakhlak. Yang pertama yaitu khusyuk dalam sholatnya, 2. Menjauhi hal-hal yang tidak berfaedah, 3. Selalu kembali kepada Allah, 4. Memuji dan selalu mengagungkan Allah, 5. Tidak menyakiti orang lain baik perkataan maupun perbuatan. Yang keenam, bersikap tenang dalam menghadapi permasalahan. Yang ketujuh, memiliki budaya malu dalam berinteraksi dengan sesama. Yang kedelapan, sabar dan jujur. Yang kesembilan, tidak suka mengadu domba. Yang terakhir atau yang kesepuluh yaitu hati-hati dalam bertindak. Untuk yang D yaitu akhlak dan akuntansi dalam kehidupan. Ada 4 macam pengaplikasian akhlak, yaitu akhlak kepada Allah. Contohnya yaitu beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, tawanduk kepada Allah, dan selalu berhusnudzon kepada Allah. Yang kedua yaitu akhlak kepada diri sendiri. Contohnya sabar, bersyukur, jujur, dan selalu rendah hati. Untuk yang ketiga yaitu akhlak kepada keluarga, memuliakan dan menghormati orang tua, mendoakan orang tua, bersikap baik dan bertutur kata lembut kepada orang tua dan saudara, dan yang terakhir yaitu menyayangi orang tua dan saudara. Adapun untuk poin yang keempat yaitu akhlak kepada sesama manusia, seperti contoh menciptakan ukhuwah, menumbuhkan sikap ta'awun, memaafkan kesalahan orang lain, dan yang terakhir yaitu menepati janji. Untuk yang D yaitu akhlak dan akuntansi dalam kehidupan. Ada 4 macam pengaplikasian akhlak, yaitu akhlak kepada Allah. Contohnya yaitu beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, tawanduk kepada Allah, dan selalu berhusnudzon kepada Allah. Yang kedua yaitu akhlak kepada diri sendiri. Contohnya sabar, bersyukur, jujur, dan selalu rendah hati. Untuk yang ketiga yaitu akhlak kepada keluarga, memuliakan dan menghormati orang tua, mendoakan orang tua, bersikap baik dan bertutur kata lembut kepada orang tua dan saudara, dan yang terakhir yaitu menyayangi orang tua dan saudara. Adapun untuk poin yang keempat yaitu akhlak kepada sesama manusia, seperti contoh menciptakan ukhuwah, menumbuhkan sikap ta'awun, memaafkan kesalahan orang lain, dan yang terakhir yaitu menepati janji.